Nah, coba lihat bagaimana kondisi penyakit diabetes di Indonesia. Kalau kita lihat hasil penemuan dari seluruh Indonesia, diambil darah pada umur di atas 15 tahun. Ini sampelnya ini 200.000 sampel darah diambil ya. Dari 1 juta sampel waktu itu. Tapi yang diambil darahnya hanya di atas 15 tahun, dan itu yang hanya tinggal di daerah perkotaan seperti ibu-ibu kota kabupaten ya. Nah, hasilnya apa? Ada 5,7%. Atau kalau ada 100 orang di ruangan ini, pasti ada sekitar 6 orang menderita diabetes atau menderita pradiabetes. Ya, sekarang ini sudah disebut pradiabetes, dulu disebut dengan TGT, toleransi glukosa terganggu. Artinya kemampuan tubuhnya untuk mentolerir glukosanya terganggu sehingga disebut toleransi glukosa. Tapi ini sudah dikatakan dengan pradiabetes. Karena sebentar lagi dia akan jadi diabetes. Itu sekitar 10%. Jadi kita di sini kalau 300 orang, pasti ada 30 orang yang pradiabetes. Nah, tentu masalahnya tentu kita tidak bisa kita sampaikan di tempat ini. Tapi yang jelas masalah obesitas adalah salah satu penyebabnya. Ini hadis ini cukup luar biasa menurut saya. Hadis ini menceritakan tentang Ali bin Abi Thalib. Ketika pada waktu itu Rasul perang, tapi ternyata Ali tidak hadir dalam acara pertemuan dengan Rasul. Ketika ditanya kemana Ali, kata para sahabat, Ali sedang sakit mata ya Rasulullah. Kemudian Rasul bilang pada sahabat, panggil Ali ke sini, gitu ya. Terus kemudian Rasulullah meludahi matanya Ali dan sembuhlah matanya Ali. Ini luar biasa ini, dengan diludahin aja bisa sembuh. Nah, saya mau praktekkan hadis ini ke pasien, nggak ada yang mau, gitu ya. Akhirnya ya udahlah, ke istri saya sendiri saya ludahin, gitu ya. Tapi artinya air liur ini luar biasa. Saya coba sendiri dengan istri saya pada waktu sakit konjungtivitis akut ya. Saya nggak coba pakai air lamisetin, saya coba deh pakai air liur saya aja. Sebenarnya juga nolak istri saya, gitu ya. Ya udah pas lagi merem, udah saya olesin gitu ya. Saya ngomong diolesin. Ternyata hasilnya juga luar biasa tuh. Sengaja saya nggak kasih obat, karena memang saya seneng riset itu di anak-anak saya juga saya riset gitu ya. Bahkan yang kemarin kena cacar itu saya riset. Coba deh, satu pakai obat herbal, satu pakai obat kimia, satu nggak pakai obat. Itu juga saya riset juga. Ternyata yang cepet cacar, sembuh cacarnya itu yang nggak pakai obat ternyata. Kalau kedokteran gigi selalu bilang sikat gigi berapa kali? Dokter gigi bilang sikat gigi sesudah makan dan sebelum tidur. Bener nggak itu? Bener nggak? Kok menyimpang dari yang pernah saya baca hadis? Hadis bilang gimana? Jika tidak saja memberatkan umatku, sudah pasti akan aku wajibkan kepada umatku untuk bersiwak setiap kali wudhu. Sekarang mana yang benar? Dokter gigi atau pendapat Rasul? Aneh lagi satu. Contoh lagi. Kalau orang sakit mah, dokter selalu bilang apa? Jangan telat makan. Itu ya. Itu ternyata kayaknya dokternya motong hadis kayaknya. Padahal hadis yang bilang makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Harusnya ngomongnya gimana? Bu, jangan telat makan dan jangan makan sampai kenyang. Itu udah motong lagi. Contohnya lagi, penyakit diabetes tidak ada obatnya. Padahal hadisnya bilang likul lidain dawa. Sekarang percaya yang mana nih? Percaya sama pendapat dokter atau percaya pada pendapat Rasul? Contoh lagi, cuci tangan sebelum makan, cuci tangan sudah makan. Setuju nggak tuh? Padahal hadisnya bilang gimana? Jika ingin diperbanyak kebaikan dalam rumahmu, maka berwudulah sebelum makan dan berwudulah sesudah makan. Ternyata banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan yang selama ini saya perhatikan kok berbeda dengan hadis yang saya baca. Saya pernah mengobati pasien dengan keluhan sinusitis, kebetulan dia tidak punya biaya operasi. Akhirnya saya coba dengan lakukan istinshock, dihirup gitu ya.
kemudian dibuang lagi. Kita tahu adalah penyebab sinusitis itu adalah karena tersumbatnya aliran sinus dengan segala penyebab, mau infeksi berulang, mau macam-macam. Ternyata dengan memperlancar istinsyak itu akan membersihkan hidung kita. Maka itu bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak, kata Rasul. Ya, jadi benar-benar sampai ke pangkal, kemudian dibuang lagi. Gitu ya. Ini luar biasa. Terus ternyata orang-orang yang berwudu ternyata jumlah kumannya lebih sedikit. Maka itu saya pernah ngobatin orang yang jerawatan terus, coba deh wudu terus, nggak pernah tidak wudu. Itu juga luar biasa hasilnya. Kalau penyebab jerawatnya karena infeksi. Dan Rasul makan caranya sederhana, ngangkat kaki kanannya. Ini sederhana sekali nih. Orang bilang makan warteg gitu ya. Padahal ini makan cara Rasul ini. Ya, sebenarnya dari makan kaki kanan seperti ini Pak, itu bermanfaat sekali dari sisi kesehatan. Saya punya pasien sakit esofagitis Pak. Jadi radang di esofagus. Itu gara-gara kenapa? Dia tuh sering apa? Sering mual-mual di pagi hari gitu ya. Ternyata setelah di endoskopi, ternyata esofagusnya ada luka dan bentuknya nggak bener. Kan dari mulut kan begini, mulut kan di sini ya Pak ya. Jadi masuk, kan harusnya belok ke sini ke lambung. Karena dia ada sering standing party, jadi bentuknya begini. Jadi banyak sisa makanan mengendap di esofagus dan menjadi peradangan di situ. Maka itu kenapa makan standing party itu adalah cara makan binatang. Dan itu sangat merusak. Makanya Rasul makan duduk sambil ngangkat kakinya. Tujuannya biar apa? Lambung di sini, kaki diangkat, maka akan terhalang di sini. Maka aktivitas makanan akan masuk sempurna ke lambungnya. Penyakit. Profesor Flinus mengatakan di badan kita ada 40 miliar bakteri penyakit. Menurut pakar itu, membunuh bakteri itu 3 cara: olahraga, pola makan, pola pikir. Dan itu dijawab oleh Islam. Olahraga ada di gerakan sholat. Bapak boleh baca buku Yijing, buku Cina. 9 gerakan sholat kita gerakan suprayoga. Pola makan diatur di puasa. Puasa wajib, puasa sunnah, Senin Kemis, awal bulan, tengah bulan. 80 hadis ngatur soal makan Bapak. 80 hadis. Nah itu yang kita kurang paham. Makan kalau sudah lapar, kata Nabi, berhenti sebelum kenyang. Kita ini makan sudah laparnya bisa, berhenti sebelum kenyangnya kagak bisa. Nah kalau belum 3 kali belum berhenti makan itu. Olahraga ada di gerakan sholat. 9 gerakan sholat sehat semua. Diminta salam kanan, salam kiri, melenturkan urat sakit kepala. Makanya Nabi mengatakan kalau salam kelihatan pipi dari belakang supaya urat tertarik Bapak. Tahiyat akhir itu keseimbangan wasir, prostat dan batu ginjal. Tahiyat awal itu mengefektifkan kelenjar keringat, mencegah pengapuran. Duduk antara 2 sujud itu disebut duduk keperkasaan. Menarik saraf di bawah lutut dan di pangkal paha. Kita ini habis sholat kebanyakan bersila Bapak. Coba duduk antara 2 sujud. Yang sering duduk begini malah ibu-ibu. Makanya ibu-ibu lebih perkasa dari bapak-bapak itu. Pemirsa, telah kita ikuti bersama seminar sehari pengobatan Nabi ditinjau dari perspektif medis. Tentunya banyak sekali pengetahuan yang bermanfaat yang kita dapatkan dari acara ini. Saya dan kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.